Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan limpahan hidayah maghfirah serta rahmatnya. Mudah-mudahan kita hadir di sini senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran baginda dan besar kita Nabi Muhammad, dapatkan syafaat uzma, amin ya rabbal alamin. Baik, para tuan guru yang STMI Ground Harjamukti, terutama Ketua DMI Harjamukti Ustaz Haji Cece Saifuddin serta pengurus, dan juga Sahibul Bait Masjid Jami Al-Mumin, guru kita Ustaz Sahrin, dan segenap Ketua DKM yang hadir. Kami ucapkan pelatihan pemberdayaan masjid pada malam hari ini dengan bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah wa ala kulli niyatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan yang disampaikan oleh Ketua DMI Keluarga Kelurahan Harjamukti kepada Ustaz Haji Cece Saifuddin ST. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama kami muliakan semua anggota Ketua DKM yang memang sudah tergabung di organisasi Dewan Masjid Indonesia, karena Ketua DKM semuanya adalah anggota mutlak yang memang sudah terdapat di SK. Jadi kita semua ini adalah DMI, ya semuanya adalah anggota DMI, pengurus DMI. Pertama-tama kami ingin mengajak semua pengurus, baik itu dari jajaran sekretaris, bendahara, ketua, yuk mari bareng-bareng kita ingin masjid kita jangan sampai masjid kita yang selama ini kita pegang, selama ini kita urus, jauh ketinggalan dengan masjid-masjid yang ada di tempat lain. Kebetulan kami kemarin membentuk panitia kecil untuk melaksanakan manajemen masjid atau pelatihan manajemen masjid yang ada. Mungkin kita tidak di wilayah Depok, karena pengen teman-teman itu sekali-sekali ngajak ketua DKM ini keluar kota biar jangan bosen. Katanya seperti itu, mau diajak jalan-jalan, mau ajak berenang. Cuman saya bilang ya udah sekalian ada acara seperti itu. Makanya kita ambil tanggal 9 dan tanggal 10, hari Sabtu dan malam Minggu, dari hari Minggu. Ini ada ketua di sini, ketua panitia adalah Ustaz Mutar Ali, alhamdulillah. Sekretarisnya Ustaz Ade Ahtiar, ada Ihtiar, alhamdulillah. Nanti bendaharanya adalah Haji Komarul dan Haji Sri Hidayat. Kemarin kita sudah datang ke sana melihat tempat lokasi yang ingin kita sambangi, karena kita juga, saya sebagai ketua DKM, saya ketua DMI juga sebagai ketua DKM merasakan suntuk juga di dalam terus. Pengen sekali-sekali kita ini guyup di luar. Ya, akhirnya teman-teman membuat acara ini sebulan ke belakang. Jadi ini udah hampir jalan sebulan ya. Nah, kita di sini usulan dari teman-teman, jangan sampai kita coba memberatkan pada ketua DKM, apalagi ngambil kas masjid.
Coba kita ingin semua ketua DKM diajak free, diajak senang-senang tapi gak mikirin duit gitu loh. Baik, caranya seperti apa? Akhirnya kami diskusi kepada ketua, kepada bendahara, kepada sekretaris, yang intinya dalam suatu forum itu terdapat kesepakatan bahwa kita nyari donatur di luar dan tidak membebankan masjid-masjid yang ada di Harjamukti. Kenapa? Karena masjid-masjid yang ada di Harjamukti itu sudah terbebankan setiap bulannya 100.000. Ini kegiatan subuh keliling. Nah, kami punya inisiatif seperti itu dan kami sudah melobi dari wali kota, dari Kemenag, Bank BSI, Bank BJB, perusahaan-perusahaan yang notabene di sini kami anggap dan kita anggap itu adalah yang punya dana CSR. Kami coba bernegosiasi. Kami minta doanya supaya usaha kami berhasil, supaya ini untuk kita semua. Jadi memang di sini acara-acara benar pure gratisan, makan-makan, nginep, berenang. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh gitu. Jadi jangan mikirin duitnya. Kenapa ketua panitia ini bikin acara dadakan? Maksudnya beliau ketua adalah sebelum kita berangkat, ini kan kita kan ada yang punya mobil nggak mungkin bawa satu-satu, apa mau numpang apa segala macam gitu loh. Mungkin ketua dari sini, ketua panitia tidak menyiapkan akomodasi itu, transportnya seperti itu. Nah ini gimana urun rembuknya? Monggo aja urun rembuk. Tapi kalau untuk biaya kamar, biaya makan, dan biaya yang lain-lain sudah kami tanggung. Yang tidak ditanggung adalah ongkos ke sana, silakan pakai motor, bus atau segala macam. Khawatirnya terjadi miskomunikasi karena ini adalah masjid yang notabene ini adalah masalah uang kecil jadi ribut. Khawatirnya kita lebih baik kita ketemuan biar clear bahwa yang kita bicarakan saat ini adalah sebelum kita mengadakan acara manajemen masjid itu dengan judul Miniatur Madinah dengan pembawa acara atau pemateri Dr. H.C. Amin Sandiaga. Dan kita sudah juga melobi kepada Basnas. Kenapa? Karena saya ingin masjid-masjid paling tidak punya legalitas diangkat menjadi anggota UPJ Basnas. Jadi besok-besok kita nggak kewalahan ketika kita terima zakat infak sedekah, terutama di bulan puasa. Kebanyakan masjid-masjid nggak mau menerima setelah habis isya, jam 8 jam 9 tutup karena khawatir terima nggak ada yang disalurkan. Tapi kalau kita sudah punya legalitas atau SK yang dikeluarkan oleh Basnas, itu mau disimpan setahun juga nggak masalah. Karena keguguran para mustahik itu sudah diwakilkan oleh amil yang punya legal. Jadi bukan amil-amilan, amil yang sudah diangkat oleh Basnas adalah amil yang kepanjangan pemerintah. Nanti dananya mau disalurkannya belakangan ya sah saja. Itu aturan mainnya seperti itu. Semuanya seperti itu. Nah, yang ini jadi masalah kita. Hampir mungkin 50 atau 60% masjid-masjid tidak mau tutup. Nah kemarin Masjid Al-Qawi sempat kewalahan Ustaz. Kita bukanya tuh sampai bukan malam takbir, udah mau sholat id kita masih buka. Karena memang kewajiban. Kita salah kalau kita tidak membuka dan kita tidak menerima, kita salah. Kalau kita menyalurkan, jadi amin yang sudah punya SK dari Basnas itu tugasnya hanya menerima. Menyalurkan itu urusan next. Kenapa? Karena sudah pembatalan niatnya dia menyalurkan zakat tadi.
Karena apa? Karena kita ketika kita mau menyalurkan, nggak mungkin lebaran atau mau pas sholat id kita salurkan, kita bisa tahan. Itu sah. Kemarin juga ada beberapa pelatihan juga dari kiai yang ada di DMI itu juga menyatakan sebetulnya disarankan. Jadi jangan sampai kita tidak membuat legalitas atau UPZ, unit pengumpul zakat dari Basnas. Karena ini memang PR kita supaya masjid-masjid juga punya giroh. Ketika ada orang yang mau beramal berinfak ke masjid, mana SK-nya? Jadi tadinya orang mau ngasih 1 juta bisa jadi 10 juta. Ini hal-hal ini sudah kami alami di Masjid Al-Qawi. Jadi kami ingin berbagi. SK ini sudah kami dapat di tahun 2024. 2025 kami tinggal jalan, kemarin sudah gamblang. Nah, tinggal teman-teman yang belum. Nah, adapun kita nanti mau menyalurkan atau mau menarik zakat profesi setiap bulannya kepada CSR, kepada perusahaan atau kepada orang-orang lain yang notabene pendapatan itu lebih dari 7 juta, itu boleh. Tapi dengan syarat banknya ditunjuk oleh Basnas. Itu ada aturan mainnya lagi. Yang terpenting adalah kita sudah mendapatkan gimana caranya masjid-masjid yang ada di Harjamuk ini mendapatkan legal itu. Saya lupa bawa tadi contohnya, saya udah bawa ketinggalan di motor, saya bawa mobil jadi ketinggalan. Jadi, nah ini usaha kami teman-teman pengurus BMI ingin memberikan oleh-oleh karena legalitas itu susah buatnya kalau tidak ada yang meminta. Kebetulan kami pengurus DMI Harjamukti dekat hubungannya dengan Ketua Basnas, mungkin itu gurunya atau dosennya Ustaz Hasanuddin, ya Dr. Ahmad Yani SEMM, betul ya? Indang ya, Dr. Indang Ahmad Yani SEMM. Memang beliau itu adalah ahli ekonom lah, kalau di Depok dia ekonomnya. Jadi memang dia yang mengatur semua manajemen masjid, khususnya ekonomi syariah. Nah, nextnya nanti mungkin ketua yang bisa menjabarkan secara detail apa, kemana, dan sampai di mana ini akan dijalankan. Nanti mungkin ketua akan bisa mempresentasikan pra acara manajemen masjid miniatur Madinah. Itu aja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ketua DMI Harjamukti Ustaz Haji JJ Sabirin ST yang tadi telah memberikan sambutan dan sedikit memaparkan kegiatan kita. Dan selanjutnya mari sama-sama para tuan guru sekalian kita mendengarkan penjabaran secara langsung yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana pada guru kita Ustaz Ali SAG MPD, sekaligus nanti langsung saja tanya jawab kalau ada yang ditanyakan pada beliau, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DMI Kelurahan Harjamukti, Yakhina Fillah, Ustaz Haji Cecep Saifuddin SD, serta segenap pengurus Sahibul Bait, Yakhina Fillah, Ta'ala, Ustaz Syahrin SN Al-Fantuni, kemudian segenap pengurus DMI dan tentunya para Ketua DKM Masjid, ini masjid tadi ya, Sekelurahan Harjamukti yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita pada malam hari ini bisa bersilaturahim, bermuajahah. Tentunya ini jarang-jarang kita secara khusus yang kita undang antara pengurus DMI dengan TKM. Nah, sesuai dengan namanya Dewan Masjid Indonesia, itu anak-anak itu masjid gitu ya. Jadi bagaimana antara DMI dan seluruh pengurus TKM itu menjadi kuat ya untuk menguatkan dakwah dan ibadah para jamaah termasuk masjid kita. Namanya kegiatan pemberdayaan atau upgrading ya, pemberdayaan manajemen masjid ini awalnya itu tidak penting disosialisasikan, tapi karena banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan dari TKM, ini seperti apa, detailnya seperti apa, maka kami dan pengurus DEM ini perlu mengundang para pengurus TKM agar ya pertemuan hari ini temanya sosialisasi itu bisa dipahami secara jelas gitu ya. Walaupun flyer sudah sampai mungkin ke para ketua TKM, tapi alhamdulillah hari ini 50% lebih ya, 75% lah sudah hadir para TKM, dan tentunya malam hari ini bisa dipahami kegiatan kita yang cukup spektakuler gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DMI bahwa kita pengen mengadakan senang-senang gitu, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan para Ketua DKM, tentunya Hasan bin Tulihlah Tarbawiyah. Jadi jalan-jalan rela tapi ada nilai-nilai pendidikan, rela Tarbawiyah. Dia dengan pembinaan. Nah, tentunya kegiatan ini kami dari Muslim ini mengharapkan, sejak awal kita mengharapkan support dari Ketua DKM untuk bisa mensukseskan acara ini. Ya, untuk mensukseskan acara ini sampai seandainya Ketua DKM itu tidak bisa mengikuti, bisa mengirimkan sekretaris, bendahara, atau bahkan humas atau divisi yang lain. Jadi jangan sampai kegiatan ini masjid itu tidak mengirimkan. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting ya untuk mengupgrade sesuai dengan tema kegiatan kita, mengupgrading TKM kita. Dan kita sebagai Ketua DKM tidak boleh merasa cukuplah masjid saya sudah bagus, ya kan? Sudah lengkap sarana prasarananya gitu, atau mungkin sudah makmur dengan pengajian, tidak. Tapi kita sebagai yang diamanahkan oleh jamaah, dan ini amanah kita kepada Allah, takmir masjid itu tidak hanya dari sisi sarana prasarana nama yang hulu masjid Allah, tapi bagaimana takmir ya, memakmurkan masjid itu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan juga nih ya, kualitas dan kuantitas jamaah kita. Ya, itu tugas DKM. Yang kita menyadari bahwa para ketua DKM ini perlu ilmu ya, ilmu upgrading ya. Nah ini itu kegiatan kegiatan pelatihan ini ya, upgrading pemberdayaan masjid
atau manajemen masjid ini sangat penting untuk kita ikuti. Ya, oleh karena itu ini kita tidak tanggung-tanggung ya mengundang pakar-pakar dari yang mengelola masjid. Ya, oleh karena itu sekali lagi di awal saya sampaikan, hari ini pun jika ketua DKM tidak hadir maka bisa mewakili pengurus yang lain. Ya kan? Kan kalau kita lihat di struktur DKM itu ada banyak kan, ada sekretaris, ada bendahara, apalagi ada divisi kebudiannya, ada bahkan humasnya, masih agak ada yang datang gitu. Ya ini kan, ini alhamdulillah nih datang semuanya. Makanya kemarin mohon maaf kalau saya japri untuk mengkonfirmasi ya kehadiran alhamdulillah dari semua dan bisa hadir, dan ini dalam rangka mengupgrade diri kita agar bisa lebih ya optimal maksimal dalam mengelola masjid yang kita jadikan amanah di dalam. Nah, hadirin rahimakumullah para sadis yang senantiasa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai ketua DKM. Ini kalau kata guru saya alhamdulillah, saya juga masih ingat ketika waktu itu ketua DMI Kiai Nasri Muhammad itu beruntung kita menjadi ketua DKM. Karena apa? Karena ketua DKM itu melekat dalam diri kita. Ya paling nggak kita rajin sholat berjamaah di masjid, ya kan? Gak mungkin lah ketua DKM harus ke masjidnya. Ini luar biasa. Jadi beda kalau kita bukan menjabat ketua DKM, kita nyaman, ya kan? Rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, memikirkan masjid, mengajak jamaahnya. Ini satu profesi yang diamanahkan Allah yang luar biasa. Ini anugerah dari Allah dan amanah yang selalu menjadi amal hasanat bagi kita. Ini sudah saya bagikan. Jadi hari ini nanti kita akan bisa saja musyawarah blok final. Mungkin ada pendapat tantangan dari Bapak sekalian untuk maksimal kegiatan kita. Kalau untuk tanda acaranya, insya Allah sudah fix dan sudah dikonfirmasi kepada para pembicara, gitu ya. Nanti mungkin teknis keberangkatan akan sudah disampaikan. Tadi gratis ya, gratis ya pesertanya. Free alias gratis, tapi di flyer itu alias gratis. Uangnya dari mana? Insya Allah sudah saya gratis. Lambat pagi berarti ya. Ya, itu jam 1 kira-kira jam 1 diharapkan zuhur sudah sampai di sana. Ya, check in wisma di panitia dan peserta, kemudian nanti setiap peserta dikasih kamar ya, beberapa-nya sudah kita bagikan. Nanti panitia di awal datang nanti tinggal masuk ya dengan nomor dan kuncinya. Kemudian jam 22 sampai jam 3 itu beres-beres kamar. Istirahatlah sebentar yang baru sampai, kemudian insya Allah pada dasar kita akan mulai acara pembukaan. Ya, ini saya sampaikan. Kenapa saya mengharapkan support dari pengurus DKM? Karena ini tempatnya cukup jauh nih. Ya, jangan membayangkan macet ya, tapi yuk sama-sama kita nikmati. Jadi antar bawah yang jalan-jalan. Ya, tapi dengan mendapatkan ilmu. Ya, jangan sampai tidak datang karena sudah disewa tempat. Misalnya pembukaan itu di auditorium, kemudian tilawah Al-Quran, ya, kemudian doa pembuka, sambutan-sambutan, samping nanti ketua panitia ada ketua DPI dan insyaallah juga akan hadir Kiai Dr. Nasri Muhammad ya, mantan ketua DPI Depok ya. Dan penasehat ya, penasehat, dan beliau juga mewakili Kemenak Provinsi Jawa Barat dan UI juga ya, termasuk pengurus UI Kota Depok ya, di Nasri Muhammad. Kemudian insyaallah juga akan hadir, sudah dikonfirmasi Bapak Sececek Insinyur Haji Edi Eko ya, Eko Warudi ya, namanya Eko Warudi MSI, bukan Edi, Eko Warudi, Ketua DPI Kota Depok akan hadir bersama kita. Kemudian 17.30 di Soma sudah sholat makan ya, acara bebas nanti ada kita makan di ruang makan ya. Nah masuk nanti setelah sholat isya
itu masuk materi pertama. Ya, materi pertama kalau akan diisi oleh Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Ini pakar manajemen masjid ya. Mungkin kalau Bapak sekalian buka ya, klik ya, ketik Dr. Andes Ahmad Yani, itu nanti muncul beliau itu banyak memberikan materi-materi terkait dengan manajemen masjid ya. Sampai detail-detailnya manajemen keuangan, pengelolaan keuangan, termasuk mengelola jamaah dan seterusnya. Ini insyaallah memiliki kompetensi ya dari materi pengelolaan masjid. Kemudian ini beliau dari lembaga LPPD Khairul Ummah ya, lembaga pengembangan pengkajian dakwah Khairul Ummah Jakarta. Beliau bahkan mendirikan namanya sekolah manajemen masjid. Jadi bukan sekolah manajemen masjid. Silakan Pak Dekan atau Sejauh Pak Hidayat. Itu Dr. Ahmad Yani, insyaallah alhamdulillah beliau bisa mengisi materi ini. Kemudian Kak Fibri, nah kemudian yang 21 itu nanti ada pemaparan dari Basnas Kota Depok. Tadi sudah disampaikan Ustaz Cecep sekilas ya. Nanti bagaimana ke depannya masing-masing ini menjadi unit pengelola zakat kita. Ya, secara resmi dikasih SK dan nanti kita mengingatkan kerjasama untuk belajar Basnas Kota Depok. Kemudian istirahat ya, jam 10. Kemudian nanti yang mulai di jam 4, kemudian lanjut sholat subuh berjamaah, kemudian jam 5 itu nanti ada maksudnya materi 2 ya. Materi kedua yaitu miniatur Madinah namanya. Miniatur Madinah, insyaallah akan diisi oleh Profesor ya, Dr. Haji Amin Suryadi Laga, bukan Sandiaga ya. Surya Dilaga ya, sehari benar ya, Surya Dilaga. Ini pimpinan pondok pesantren miniatur Madinah Bojong Gede Bogor. Nanti beliau punya konsep bagaimana tentang miniatur Madinah. Ini menarik juga, kita sudah silaturahmi ke pesantren beliau, itu luar biasa. Ini sebenarnya materi ini banyak lama ya akan dia sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu kita minta 2 jam. Ini nanti akan membangun wawasan kita, memberikan semangat kepada kita bagaimana mengelola masjid secara optimal. Kemudian pagi ya, jam 7 di breakfast sarapan pagi, jam 8 sampai jam 9 istirahat, rehat santai di area Wisma. Kemudian jam 9 sampai jam 10.30 itu nanti ada sesi sharing session program suling. Nanti program suling yang kita laksanakan sebulan sekali, nanti kita akan bahas ya, kita akan bahas tuntas terkait jadwalnya, kemudian penceramahnya, termasuk nanti bagaimana ke depannya itu nanti kita bahas, dan nanti insyaallah akan kita undang juga dari pengurus MUI ya, sebagai juga pelaksana kegiatan suling suku gabungan MUI dan DB ini. Nah, itu mudah-mudahan nanti akan menghasilkan kesepakatan bersama antar dekan DKM, makanya nanti dekan diharapkan bisa hadir ya semua dari dekan nanti. Kemudian ini ngobrol santai ya, selesai sesi ini berbahas persiapan check out, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian penutupan, dan kira-kira jam 1 ya, jam 1 terus setengah 2 juga perjalanan pulang. Itu gambaran kegiatan yang akan kita laksanakan, pemberdayaan dan manajemen masjid ini yang kita akan laksanakan tanggal 9-10 Agustus 2025. Nah, nanti setelah ini kita akan kasih formulir ya. Nanti formulir ini kita kasih jauh-jauh hari supaya benar-benar siap ya. Nanti kan dari sini bisa diskusi antara pengurus nih ya, siapa yang akan dikirim,
berapa orang, bukan berapa orang, jadi maksimal setiap masjid 2 orang saja, gitu ya. Jadi 2 orang, kira-kira 2 kali 25 masjid ya. 25 kali 2 50 ya, kali panitia 60 orang, 60 peserta. Insyaallah sudah kita booking ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang acara dan keberangkatan yang tadi sudah disampaikan sama Ustaz Cece. Karena ini gratis dan kita untuk menyiapkan kendaraan ya itu belum apa namanya belum ada gambaran. Yang kita sudah backup itu adalah akomodasi ya dan logistiknya dan seterusnya. Tapi untuk kendaraan tulisan itu diharapkan ketua DKM itu berangkat sendiri dengan kan paling setiap DKM punya mobil ya. Pasti ketua DKM punya mobil, kalau nggak ketuanya atau sekretarisnya gitu ya. Ketuanya nggak punya, sekretarisnya punya atau tetangganya bisa dipinjamkan. Gitu. Nah, keberangkatan ini bisa ini tidak mesti harus semua saya DKM Hidayah bawa mobil sendiri, enggak, bisa gabung ya. Kapasitasnya kan kalau setiap masjid 2 berarti satu mobil bisa 3 DKM 3 masjid 6 kan? 6. Nah, satu masjid bisa 6 gabung. Sama saya gabung dengan Al-Mumin atau saya gabung dengan An-Nur. Jadi satu mobil bisa bareng-bareng berangkat 6 orang, 7 lah sama seperti. Nah, kalau mau peserta bisa berangkat. Itu gambaran ya. Nanti mudah-mudahan nanti silakan untuk teknis keberangkatan, mudah-mudahan sih DKM bersedia ya untuk berangkat bareng-bareng. Ada Ustaz, bagaimana kalau kita berangkat bareng-bareng saja pakai bis? Nah, terus saya lempar lagi. Ini biaya untuk bis kalau kita. Kalau memang setuju dari ini bisa kita clearkan ya. Nah, kosnya lebih tinggi dan kita tidak ingin dari DKM itu tidak kita pungut biaya. Ya. Jadi free dari DKM, makanya kita berangkat masing-masing saja. Itu mungkin sementara sampaikan dalam acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Dr. Ali Ibrahim jadi selaku Ketua Panitia yang tadi telah menjabarkan kegiatan kita untuk pelatihan perayaan masjid. Dipersilakan kepada para tuan guru, para ketua DKM, mumpung ada usaha mukhtar nih, barangkali ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga dari Kesempatan terkait yang tadi dudukkan oleh Ketua DPD dan Ketua Panitia yang pertama mengenai akomodasi. Mungkin memang ada beberapa ketua DKM yang punya kendaraan. Terus kemudian Pak Ketua DPD barusan juga kosnya lebih tinggi, tidak membebani masjid. Apakah kalau tidak membawa mobil sendiri juga bensinnya harus bayar atau harus bayar lebih banyak? Artinya kalau misalnya kita sewa bis 34 dengan asumsi misalkan jumlah 60 berarti kan satu bis barangkali ada bis yang bisa harganya memilih bisa dengan kendaraan bis. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau dengan bis mungkin kita lebih kompak, lebih kuat, lebih terjaga. Jadi pergi dan pulang bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Rasanya ada kecemburuan kalau saya pakai motor mungkin Pak ke sana, yang lain enak adem, saya kehujanan gitu. Kayaknya miris banget. Yang kedua mungkin masalah keseragaman di sana. Apakah kita pakaiannya bebas atau sarungan, pecian atau seperti apa? Itu aja mungkin di awal pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja. Mau catat dulu. Catat dulu. Saya nanya sini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad berhormati BRI Pengadilan Sadece Ustaz pengurus ini yang lain, kawan-kawan semuanya, juga ketua DKM masjid atau yang mewakilinya, semuanya yang hadir, pertama alhamdulillah mengucapkan banyak terima kasih ya atas kehadirannya, dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya, tempat dan lain sebagainya. Mungkin dari kami dari Jemaah Mukmin, yang pertama kami juga apresiasi ya kepada DMI Kelurahan Hajaruddin yang mana sudah merasa risau ya, kalau bahasa siapa Amin sudah merasa risau sama umat ya. Jadi melihat para pengurus DMI ya ataupun DKM yang ingin refreshing lah, dan ini alhamdulillah ketua kita aromanya rada gercep ya. Jadi nyari duit di luar dari dalam, ini suatu hal yang luar biasa. Bahkan untuk tingkat kecamatan kota sekalipun belum ada ya, karena masih mengandalkan dana dari anggota, dan ini kita dibebaskan, bahkan tidak sama sekali ya, baik dari personil DKM-nya maupun pengurus tingkat itu sendiri, masjidnya maksudnya. Dan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada DKI dan semua yang telah memperjuangkan untuk kegiatan ini. Dan juga mungkin ya dari kita semua bertanya-tanya, kita di sana ngapain ya? Gitu. Tadi Pak Ustadz Ete bilang kita diajak berenang. Ya. Kalau saya berenang udah ini gede banget pokoknya. Zaman sawah dulu berenang. Jadi di sana nanti insya Allah kita akan memberikan beberapa materi yang apa yang tadi sudah disebutkan, di antaranya dari Basnas, kemudian dari manajemen masjid ya, yang mana Ustaz Ahmad Yani ini memang beliau ini seringnya isi manajemen masjid, dan saya sudah 3 kali ngikutin dan sudah kami terapkan, dan alhamdulillah juga bisa diterapkan di masjid ini. Kemudian untuk Bapak Dr. Amin Suradilaga apa? Ya, jadi beliau ini memang orangnya rendah hati. Kalau kita tanya, dia bukan seorang dokter, dia ngakunya sanawi aja kagak lulus, padahal orang luar biasa. Dan ini Adul Madinah ini, kalau kemarin kita sudah kesana sama beberapa pengurus, ini sangat bagus ya, terutama untuk SDM-nya. Jadi sedikit bocoran bahwa menurut beliau sepasang pengantin ini ya, kedua mempelai ini kan ketika dia nikah itu tujuannya adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau dia tujuannya lupa ya, ini memang pasti lupa ya. Kalau nggak ada lupanya nggak mungkin orang mau banyak agak ya. Lupa itu akan hilang, cepat hilang ya. Kecantikannya pun lama-lama luntur ya. Kemudian kalau kita harta, suatu saat harta itu bisa hilang. Nah, jadi menurut dia sepasang mantan ini didudukin dulu, suaminya didudukin sebagai hamba Allah, istrinya juga didudukin sebagai hamba Allah. Maka dia tidak akan ada berselisih, ada saling iri dengki dan lain sebagainya, karena dia itu mendudukan dirinya sebagai hamba Allah. Karena dia tujuannya ibadah dan menggapai ridha Allah.
Saya tanya kok ke pengantin ya. Jadi ini kan kita berbicara tentang masjid. Nah kok kemarin ternyata itu pula yang diterapkan di dalam suatu kepengurusan DKM. Penerapan dulu DKM-nya sebagai hamba Allah, pengurusan sebagai hamba Allah semua. Maka ini akan timbul yang dari perasaan seorang hamba Allah itu menuju satu yang tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang akan menjadi SDM yang kuat. Jadi tauhidnya kuat, kemudian imannya kuat, merasa memiliki kepada masjid juga kuat. Dan ini hanya sebagian kecil, ya, sebagian kecil dari pemikiran beliau. Dan masih banyak lagi, ya, yang kalau kita dengarkan ini, kita tertarik. Dan ini rata-rata dari kita ini bisa. Saya sendiri merasakan di Amuddin ini dulu sangat luar biasa, ya, susahnya. Dan sampai sekarang juga di Amuddin ini memang nggak ada saldo, ya. Saldonya tuh antara 1 juta ke bawah, paling 200, paling 300, ya. Dan terus gitu sudah tahun. Dan memang alhamdulillah di kita ini pendapatan daripada masjid ini berkisar antara 1.600.000 seminggu, seminggu ya, sejumat ya, 1.600.000, paling keren banget 2 juta. Ya. Sedangkan pengeluaran kami ini per bulan itu 12 juta, karena kita punya merpot 2, atas bawah 1 merpot 1,5 juta. Kemudian imam rawatibnya juga kita bayar, plus sama ada satu petugas, ya, petugas kebersihan itu kita bayar. Dan ini memang kalau secara hitung-hitungan memang nggak masuk, ya. Kalau rata 2 juta aja dikali 4 baru 8 juta. Nah 4 juta itu dari mana? Toh ternyata kita masih mampu, ya, ngurusin desa. Dan ini nanti akan kita dapat ilmunya di sana, ya, di manajemen situ. Ya, untuk itu, yuk kita sama-sama ke sana, sama-sama kita timba ilmu. Ya. Ketika kita menimba ilmu itulah, maka pengetahuan kita akan bertambah. Dan dari satu orang Pak Amin ini, beliau ini kan sudah menularkan metode ini kemarin, besok Tasik ya. Beliau Tasik, dari Tasik jam 5 sore baru ke tempat kita. Ya, setelah dari kita baru beliau ke Cirebon. Itu satu metode miniatur Madinah. Dan insya Allah mudah besok kita akan gratis. Insya Allah pada sehat, pada sempat kita sama-sama sana kita ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di lingkungan kita, khususnya di masjid kita masing-masing. Itu aja. Kemudian juga pertanyaan saya, ini ada panjang dikit. Pertanyaan saya, besok berangkatnya jamnya kalau bisa jam berapa, gitu ya? Kumpulnya di mana? Kemudian di sananya itu kita kan ada yang udah tahu, yang belum. Nah, tolong dikasih jalur kira-kira kalau memang ada inisiatif lain, jalur yang kira-kira macet kemana nih? Ya, itu saja mungkin dari kami, dari Amuddin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang udah makan aja. Soalnya kalau dingin gak enak, langsung makan aja. Enak. Nggak ada sendok ya? Sedikit saya ingin bicara apa termasuk pertanyaan Pak Mas. Saya mengapresiasi atas kegiatan ini karena saya lihat muatan agendanya sangat menarik sekali. Ya. Akan tetapi menurut pengingat saya, meskipun angkanya tidak muncul di kegiatan ini, saya prediksi di atas 40 sampai 50 emas. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang saya perkirakan mengenai anggaran tersebut,
kalau ada kegiatan enggak survei ke tempat lain dihajar itu juga udah ada. Misalkan miniatur Madinah kayak di Bojonggede ada, misalkan di Al-Qauyah di mana ada. Sehingga ya dengan kegiatan ini kita punya outlook yang real gitu kan. Harapannya DMI Harjamukti itu ya bisa dikunjungi oleh DMI di luar Harjamukti. Dan ini ada hasilnya, hasil apa namanya pelatihan seperti ini. Ya itu aja sih dari saya berharap mudah-mudahan dari sekian puluh masjid yang ada di Harjamukti, kalau menurut pandangan saya kalau dari sisi potensi itu sangat berpotensi sekali untuk bisa dijadikan sebagai masjid rujukan percontohan yang syukur-syukur ya percontohan yang untuk masjid-masjid yang ada di DMI. Karena kalau kita sudah melibatkan orang kemenang, melibatkan orang prestasi, dan itu menurut hemat saya akan menjadi kemudahan buat kita untuk melaksanakan program berikutnya karena ada hasil seperti itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah ada 3 pertanyaan ya. Ada yang bertanya dan juga menyampaikan soal. Dijawab dulu mungkin sedih sambil menikmati mie ayam ya. Persilakan kepada Ketua Panitia Semoga untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan juga dari syarat terakhir ini. Itu satu kali. Silakan sambil menikmati dalam ya, jadi sambil bisa didengarkan ya. Tapi nanti bisa kita respon nih ya. Itu sudah disampaikan. Tapi kalau hari ini bisa, saya sebenarnya nggak mau ngambil dana dari DKI sebenarnya Pak Satja ya. Tapi tadi muncul ini nanti solusi seperti apa nih? Ini kesepakatan malam hari ini menjadi acuan kita gitu ya tentang teknis keberangkatan. Nanti kita tanggapannya ya seperti apa. Jadi kalau panitia itu di awal ya sudah berangkat bareng-bareng, nanti mungkin gabung beberapa masjid, bisa saja nanti berangkatnya bareng-bareng, kumpul di At-Taufiq gitu. Nanti pakai apa? Pakai tanda pengenal, ya, tanda pengenal peserta pelatihan di dalam masjid. Jadi berangkatnya bareng-bareng tuh di kumpul di apa? Di apa namanya di At-Taufiq itu di halaman. Oh berarti mobil ya sama nebeng aja. Mobil atau dalam mobil kan berangkat bareng gitu. Biar kita bareng-bareng ke sampai. Nah, kita konvoy ya kan seperti itu. Tapi kalau ada usul nanti ada DKI kita naik bis aja berangkat nanti ya lagi panitia tidak mau backup. Nanti jangan sampai nanti DKI mengeluarkan uang lagi mesti itu jangan sampai sebenarnya. Nanti akan jadi apa namanya pembicaraan gitu ya di kantor DKI. BPN gratis. Oke itu ya. Kemudian seragam. Jadi tetap ya Pak Yoga kita bareng-bareng nih masing-masing. Berkumpul di At-Taufiq berangkat jam 8. Udah sih tunggu aja sampai tuh semua kumpul apa mobil-mobil itu. Berarti jam 8 pengenal ya. Kita berangkat bareng-bareng konvoy kan bareng-bareng juga ya kan. Nah untuk seragam tadi kita sudah diskusi dengan panitia. Ini kan acaranya cukup bergengsi gitu ya. Ini para pejabat ya. Para pejabat semua dan terhormat. Jadi biar kelihatan elegan gitu acara resmi di Auditorium menggunakan kita diharapkan menggunakan atau memakai jas warna hitam dalamannya putih gitu ya. Jadi pakai jas atau semi jas gitu ya. Pokoknya jasko juga boleh. Jasko ya kan. Tapi kan ini meja ini kalau ini koko ya. Yang ini ya. Pakai pangsi loh. Jasko dalamnya putih gitu ya. Nah itu kan kelihatan rapi, kelihatan elegan mantap gitu kan. Karena di acara-acara para ketua DKI, para petinggi.
Itu terserahkan Pak Duta ya. Nah kemudian ini mudah-mudahan disetujui ya. Kemudian Ustaz Khalil dia menyampaikan betul, nanti kita setelah acara ini pasti akan ada follow up dan nanti kita akan menentukan masjid mana yang akan menjadikan pilot project itu. Itu langsung kita fokus ke apakah Al-Qawi atau masjid mana gitu ya yang bisa kita jadikan sebagai pilot project setelah kegiatan acara di puncak itu. Jadi nanti betul kata Ustaz Khalil ya. Nanti Al-Jamubi berharap akan dikunjungi ini dari masjid-masjid lain dan sebenarnya DMI Al-Jamubi sudah menjadi percontohan di saat ini. Jadi DMI Al-Jamubi sudah menjadi percontohan dari sisi kegiatan ya, kegiatan kemudian ya lumayan aktif ya, ketuanya juga aktif nih minggu kegiatan di kecamatan itu bahkan di Kota Depok ya gitu. Ya nanti akan ada project sebenarnya kita akan tentukan dan tentunya nanti akan ada tahapan-tahapannya seperti apa. Itu nanti ada supervisi dari Profesor Amin Suradilaga dan juga termasuk Pak Brandes Ahmad Yani ya. Itu Ustaz Khalil jawaban saya. Silakan kalau ada menanggapi. Yang sambil menunggu makan sambil rawat sambil tunggu nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sedikit masukan aja terkait karena kan materi yang ada di sini masuk cukup bagus juga ya. Bermanfaat bagi kita semua dan diharapkan sih nanti ke depannya kalau kita berburu itu kan supaya buruannya itu nggak lepas itu kan harus diikat ya. Artinya ketika kita menuntut ilmu cari ilmu supaya ilmu itu nggak lepas harus dicatat. Nah, subhanallah materinya sangat baik sekali untuk kita terapkan. Diharapkan nanti kita ada dikasih apa ya soft copy-nya atau hasil dari materi itu semua karena takutnya kita ketinggalan mencatat atau dan lain sebagainya nanti diharapkan mohon bantuannya dari panitia untuk bisa men-sharing untuk merangkum semua materi yang sudah ada yang disampaikan di sana. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Maulana. Sudah nambahin tentang transportasi. Al-Mumin kan? Kalau kita pemimpin kan ada Bukannya 3 sih Pak? 3, itu 2 lagi. Saya setuju dengan kita rombongan. Kalau bagaimana nanti satu malam ini kuota 2 orang. Tentang siapa yang akan bawa mobil, nanti siapa yang ikut. Sebagai contoh nih, Ustaz PT bawa satu mobil, saya ikut. Nanti mungkin untuk voucher dan sebagainya dari yang peserta atau kebanyakan. Jadi akan lebih ringan, barangkali gitu. Terima kasih. Praktis ya Pak Haji ya? Praktis. Ya, iya. Praktis. Kalau wakil misi itu kan iya, bayar lagi. Kali itu. Ya. Yang lain? Apa mau jadi jeda dulu? Jadi dari masukan Satirawan ini DKM di Nusantara. Insya Allah nanti kita akan minta soft dari narasumber sebagai pegangan panduan kita. Insya Allah. Oh ya nanti kita coba sertifikat. Oh iya, sertifikat ya. Sertifikat ya. Apa itu benar-benar. Nanti yang nanda tangan panitia ya. Yang nanda tanganin. Ya nanti kita tanda tangan mungkin bisa. Pembicara itu Pak Amin tadi ya. Ya. Tadi Pak dari Pak Haji. Ini yang sertifikat. Kemudian untuk
memang bisa hari ini ditentukan, tapi kan akan berdiskusi dulu nih dengan TKM. Ya, tadi sudah disuruhkan bagaimana hari ini ditentukan mobil sahabat yang bergabung kan gitu. Misalnya contoh, apakah ahli daya gabung dengan Mu'min, ya kan, dengan Andor di masjid, terus nanti Taufik, kemudian Baitur Rahman, Nusantara, seperti apa gitu, ke Baitur Rahman, itu lebih enak itu cakap. Dipastikan bahwa tadi saya gambarkan bahwa kalau ketua DKM tidak bisa hadir, maka dia wajib mengirimkan 2 peserta. Kan pengurus DKM banyak tuh, masa nggak bisa ada sekian orang yang ikut gitu ya. Jadi jangan sampai sepi nih, kegiatan ini bagus ya. Nanti kan bisa menyampaikan kepada pengurus DKM yang lain. Artinya apa? Artinya sudah bisa kita tentukan ya hari ini, walaupun nanti mungkin orangnya belum ya, tapi udah ketahuan kan 2 gitu. Tadi Ustaz Yoga bilang kalau bisa apa sih biar guyup sekalian jalan bareng-bareng, betul memang. Tapi kita ambil tengahnya aja, daripada kita nyewa bus, lebih baik kami panitia ingin mengeluarkan satu mobil itu sekitar 250.000 dengan asumsi 200.000 itu adalah bensin dari berangkat ke sana karena agak lumayan jauh, kurang lebih sekitar 30 kiloan lah. Kalau misalnya dari sini itu mungkin sekitar 50 sampai 70 kiloan lah. Itu karena dia pas banget puncak, pas banget di atas puncak. Nah, ini kami panitia bukannya mau mengadakan rapat ini, mengadakan bicara pra sebelum kegiatan ya Ustaz ya. Kajian ini ada sekjennya, sekretarisnya. Kita jangan sampai di sana itu tadi mubazir, kita sudah booking, kita sudah bayar, tiba-tiba audiensnya nggak ada. Karena memang itu tidak aktif selama ini. Itu loh. Jadi asumsinya ada 20. Tapi kita juga nggak mau juga mengatakan tidak aktif. Tapi tetap kita mengadakan pendekatan secara persuasif karena perkara aktif tidak aktif itu kan manusiawi. Tapi kalau kita mau mengajak karena ini adalah keinginan teman-teman dewan DKM juga nanti mempersiapkan orangnya yang akan duduk di UPZ. Paling tidak di sosialisasi itu, seandainya tidak disediakan pada saat itu, orang ini bisa menyampaikan lagi nanti ke dalam rapat internal DKM tentang pembentukan UPZ barang-barangnya. Kemudian yang kedua, karena ini satu DKM kan 2 utusan ya, sementara formulirnya baru 1. Ada 2 isinya kan? 1, 2 nama. Oh ini, ya. Nah, apakah ini langsung 2 berarti ya? Ya. Baik. Untuk peserta ini, ya, tadi karena berkaitan dengan manajemen masjid dan rencana pembentukan UPZ di tiap DKM, maka sosialisasinya ini bukan cuma sekedar manajemen masjid saja. Yang lebih dibicarakan lagi adalah di samping manajemen masjid juga pembentukan UPZ, karena hampir setiap Ramadan ini masalah amil zakat dengan panitia zakatnya selalu bermasalah, bersinggungan, ya. Ada lagi satu, saya lupa ini. Ayat untuk lebih memudahkan panitia, kira-kira sampai kapan nih formulir pendaftaran ini harus diserahkan supaya bisa mengkalkulasi jumlah pesertanya yang pasti, gitu. Bisa jadi kata Pak Ustadz Yoga nanti bila sampai waktunya tidak terpenuhi, ada DKM yang bisa mengirim lebih dari 1 atau 2 orang, gitu, sehingga terpenuhi kuota 60 orang, begitu. Ya, karena ya sayang kan kalau ada orang yang berminat terus kuotanya terbatas, sementara yang sudah dikasih kuota tidak mengirim batu saja, gitu. Ya, barangkali itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Waluyo. Alhamdulillah, terima kasih. Terkait satu pertanyaan adalah pemaparan untuk Basnas yang mungkin saya ajukan itu mungkin bukan baru. Tahun kemarin kita mengajukan, mungkin terjadinya miskomunikasi
sosialisasi di bawah ini karena masjid belum ngerti pengurusnya itu jutlak dan jutlisnya. Pemaparan besok itu adalah memaparkan jutlak dan jutlisnya gimana kita menjadi ketua atau menjadi anggota UPJ. Nah, di situ ada ketua, bendahara, sekretaris, anggota, cukup 4. Karena saya punya SK. Di situ diangkat dan di-SK-kan oleh ketua Basnas. Nanti di situ ada yang bertanggung orang sehat dan bisa dipercaya apa segala macam itu ada. Nah, setiap penerima zakat orang yang 4 ini adalah yang mutlak yang menerima. Jadi kalau di luar itu tidak tetap. Misalnya kalau bicaranya mustahik, kalau kita kan panitia itu masih bicara mustahik. Kalau tidak yang menerima mustahik, batal, seperti itu. Tapi kan kalau yang menerima mustahik masa pasti dipinta sih. Ya, kalau saya begini, besok itu ada sosialisasi mengenai Basnas atau memang sudah di-SK-kan pembentukan budgetnya. Kalau dalam sosialisasi saja, berarti kan sebenarnya ini akan mengirimkan orang yang paham sehingga dia bisa mensosialisasikan lagi ke internal BKN supaya bisa dibentuk budget dan di-SK-kan. Ya betul. Jadi gini, tadi Nusantara juga sudah minta setiap kegiatan itu kalau bisa saya minta kopinya materi. Jadi materi yang sudah diberikan kepada si pembicara tadi kita akan ambil mungkin melalui prestis. Ada 3 materi atau 3 prestis, itu akan kita share untuk membantu teman-teman yang memang notabene kalau memang di situ bukannya ketua atau bendahara, hanya sebagai anggota, dia menjelaskannya gamblang. Nah, besok Basnas itu dia pemaparannya ya tadi jutak dan jutlisnya. Ketika itu sudah paham apa segala macam, baru bicara dengan SK. Ketika SK sudah dapat, baru bicara mau penarikan. Penarikan itu terserah mampu atau tidaknya tergantung dari masjid sendiri. Kalau memang masjid mau menarik zakat dari luar atau infak atau zakat profesi, itu khususnya itu ada, tapi di luar bulan Ramadan. Setahu saya seperti itu. Misalnya kayak bulanan ini kita mengambil 2,5% dari orang yang pendapatannya 7.500.000 atau 7 juta, di atas 7 juta, itu boleh diambil 2,5. Uangnya baru masuk ke rekening yang ditunjuk oleh Basnas. Jumat tanggal berapa? 25. Besok, Jumat besok. Jumat besok. Jumat. Kalau udah dapat nama, bahkan hari ini sudah alhamdulillah gitu ya. Ya, silakan diskusi dengan kita dulu, makanya paling lambat ya hari Jumat itu kita biar ada pemetaan nanti. Kemudian tadi pemerintah untuk kostum ya, seragam, dress code-nya. Ini apakah disetujui pakai dalaman hitam terus kemudian dasko hitam, dalaman putih maksudnya. Dalaman putih bisa kemeja, bisa koko, pakai jas hitam. Setuju. Ada keberatan ya? Kalau keberatan ada alternatif kedua, seluruh panitia menggunakan batik. Batik kan pasti ada. Seluruh peserta batik. Ya. Batik boleh. Apa aja kita? Ya. Kemudian juga punya jaket. Ya. Hitam. Kalau yang panitia pakai ya. Kalau pengurus wajib tuh. Ya. Gimana Pak Haji? Iya lagi nggak ada. Agung. Haji apa Harun? Pakai yang mana? Batik batik aja ya. Siapa tuh? Ayo tuh. Jasnya dari taruh di ini ya. Bagi mana bagi? Pakai apa?
belum kita ada yang mana gitu. Ya Pak Haji dulu, nanti semua ikut yang mana gitu. Dua-duanya oke gitu ya. Idam dulu. Idem deh, idem. Batik. Batik. Ya batik aja. Oke. Oke, kita sepakati ya itu mempermudah gara-gara nggak punya tes kita ikut ya. Gara-gara nggak punya tes kita ikut ya. Jadi kita sepakati malam hari ini seluruh peserta menggunakan batik bebas dan peci. Ustadz Ade pakai jaket itu nangis. Dia sedikit-sedikitnya kuat bawah. Ketan. Ustadz Ade pakai jaket yang bisa nangis. Dia pakai jaket kita pakai batik ya, peci ya. Ya. Peci kalau bisa peci hitam. Ya. Baginya tuh peci hitam ya. Ada dia banyak. Ya, pokoknya pas acara lah peci hitam biar rapi. Itu semua cakep. Oke, itu untuk seragam. Mobil, jadi tadi sudah jelas ya. Panitia nanti akan menulis menyiapkan mobil 10. Berarti 10 kali berapa? Ada 6 ya? Ya 60 pas. 66 lah ya berarti. 60 ya. Berarti ada bisa 7 berarti 10 mobil. Nanti akan disiapkan. Berarti kita berangkat bareng nih konvoy. Ya, kita berangkat bareng. Iya. Berikan penjelasan dan dari para jemaah dan para ketua DKM yang tadi berikan pertanyaan, dan insyaallah sebelum kita tutup mohon kesediaan para guru kita, para ustaz dan ikhtiar untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, persiapan diucap kita 90 putus ya kita lalui tiada kekurangan di Japri ada kematian bermanfaat. Mudah-mudahan niat kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya diberikan sehat walafiat dan bisa mengikuti atau mewakili setiap hati, insyaallah ilmu yang kita dapat bermanfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Amin ya rabbal Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat innaka hamidum majid. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qulubana binuril iman, Allahumma ya qulubana binuril islam, Allahumma ya qulubana binuril Qur'anil karim. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz dan ikhtiar yang telah menyampaikan. Demikian kegiatan pada malam hari ini. Kami selalu membaca mohon maaf apabila banyak kesalahan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum